Iya, shalom saudara. Saya mengucapkan selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, Tuhan beserta dengan kita dan tetaplah kuat. Kita mau terus setia mencari Tuhan. Dan saya percaya dari Sabang sampai Merauke anugerah Tuhan tetap ada atas kita semua. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang mau setia mencari Tuhan yang akan melihat pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu setia pada kami Tuhan, mengampuni kami bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau bawa pujian penyembahan kami malam hari ini kepadamu Bapa. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum sehingga menyenangkan hati Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hidup kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami membawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Demi nama-Mu, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan saudara, katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan Engkau. Setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegakan Engkau. Hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang lebih dari hidup di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu kekal dalam hidup kami. Ya
Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kekal atas hidup kami. Engkau yang terus menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tanpa kasih-Mu dalam hidup kami binasa Tuhan. Kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada. Namun Engkau Tuhan yang baik, yang terus menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Lebih lagi saudara, mari bersyukur pada Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Engkau menyediakan yang kami perlukan di hidup ini. Sungguh Engkau setia Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
kesetiaan-Mu. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, katakan komitmen kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi, kalau ku hidup Tuhan, amin. Kami mau hidup bagi-Mu. Yes Lord, hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi, dengan hati yang syukur pada Tuhan, kita mau berkata, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin. Hati kami tetap Tuhan akan menyembah-Mu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Kami tahu dunia takkan pernah bisa jauhkan kami. Bahkan
Bahkan apapun persoalan di hidup kami Tuhan, tidak akan pernah bisa membuat kami jauh dari Engkau. Entah masalah keuangan, entah masalah sakit penyakit, kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Karena Engkau yang menjanjikan kehidupan bahkan sampai pada kekekalan. Bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau menyertai kami, Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Karena itu kami mau terus malam hari ini berkata, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengiring-Mu di sepanjang jalan kami. Karena itulah kebahagiaan di hidup kami ketika kami mengiring Tuhan. Apapun persoalan kami mau tetap mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami memuliakan-Mu dalam segenap hidup kami. Layakkan kami Tuhan. Kami datang memberi hidup kami kepada-Mu Bapa. Kami rindu mengiring-Mu sepanjang umur hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang taat melakukan firman-Mu, supaya kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, urapi setiap kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur,
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan dulu satu kesaksian yang saya yakin akan membangkitkan iman kita. Ya, demikian kesaksiannya. Shalom Bu. Ya, saya mau bersaksi sebelum saya mengikuti mesbah doa, saya orang yang kepahitan. Sama suami, sama saudara, keluarga, apalagi kalau marah. Ya, saya orangnya nggak suka kalau ditegur. Bahkan saya juga orang yang penakut Bu, tapi sekarang tidak lagi. Pernah sekali waktu saya lagi nonton mesbah doa, tapi saya nggak enak mau ikut mesbah doa di kamar karena ada temen yang lagi ribut nonton film Korea. Akhirnya saya ke puskesmas. Ya, saya sendiri di suatu ruangan, saya mengikuti mesbah doa. Lalu tiba-tiba teman saya datang karena waktu itu mereka piket ya, dan ada pasien mereka sampai heran melihat saya, kok katanya saya nggak takut sendiri di puskesmas. Sedangkan mereka aja sampai dorong-dorongan kalau mau ke puskesmas. Jadi ini dia kerjanya di puskesmas ya. Karena takut saya langsung jawab ya, kenapa harus takut? Ya sama setan, harusnya setan yang takut sama manusia. Bahkan saya juga udah hutang Bu, sebelum saya ikut mesbah doa, saya ketakutan terus. Apalagi kalau ya saya mau ditagih hutang, rasanya mau copot jantung saya. Tapi puji Tuhan, ya sekarang segala ketakutan itu sudah lenyap. Terima kasih buat mesbah doa karena banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu sekeluarga. Iya, saudara, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi penakut ya, karena orang yang takut itu ya berarti tidak mempercayai Tuhan. Ya sebaliknya saudara, ya Tuhan mau kita hidup dalam kekuatan, karena ketakutan itu roh, dan firman Tuhan berkata Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ya biarlah kita semua mau menghancurkan segala ketakutan dalam hidup kita dan kita mau belajar untuk mempercayai Tuhan. Baik, kita melanjutkan pembacaan kita sekarang Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sekarang ya. Yeremia 6 ayat 11 berkata begini saudara. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan, ya. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Kemarin kita sudah membaca ya firman Tuhan ini. Tuhan berkata saudara, ya, bangsa ini ya tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, sampai Yeremia berkata, kepada siapa lagi aku harus berbicara dan bersaksi? Mereka semua tidak mau memperhatikan. Ya, sungguh kemarin kita sudah baca telinga mereka itu telinga yang tidak bersunat, kata Yeremia. Mereka tidak dapat mendengar firman Tuhan, menjadi cemoohan bagi mereka. Ya, sehingga Yeremia itu juga ya stres sendiri dengan keadaan bangsa itu. Dia menyampaikan kebenaran tetapi orang-orang tidak mau mendengar ya. Saudara, seringkali juga ya kita kadang-kadang ya gregetan ya melihat ada orang-orang yang terus hidup dalam dosa dan rasanya tidak pernah mau berubah, tidak mau bertobat. Ya bolak-balik dia jatuh di lubang yang sama. Kenapa orang gak mau berubah? Karena dia gak mau buka hati bagi Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau buka hati, maka Tuhan tuh sanggup mengubahkan hidup kita. Ya, Yeremia berkata, ya, tetapi aku penuh dengan ya kehangatan murka Tuhan. Ya, dia berkata, aku telah payah menahannya. Ya, saya mengerti saudara, ya sebagai hamba Tuhan, Yeremia merasa, aduh, melihat orang hidup dalam dosa itu rasanya ya ada sesuatu beban dalam hati kita. Ya, kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan harusnya ketika melihat jemaat itu hidup dalam dosa, ya kita nih ada satu pergumulan, ada satu beban yang aduh kenapa ya nggak mau bertobat gitu ya. Yeremia juga merasakan hal yang sama. Dia bilang,
Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Ya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun yang sudah lanjut usianya. Ya, ayat yang ke-12 berkata, saudara, ya, rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku, kata Tuhan, melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara bisa membayangkan ketika Tuhan yang mengucapkan hal ini, ya, aku telah mengacungkan tanganku, ya, untuk melawan penduduk negeri ini. Bahkan rumah-rumah mereka akan diambil, bahkan ladang mereka, pekerjaan, usaha, bahkan istri-istri mereka. Ya, Tuhan akan menyerahkan semua itu kepada orang lain. Saudara, ya, jangan membuat Tuhan itu murka dengan tingkah laku kita, dengan kehidupan kita. Tapi mari kita mau terus berusaha menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, apapun itu dan bagaimanapun keadaannya, kita tetap mau berkata, Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kami mau Tuhan untuk senantiasa, ya, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Mari kita tinggalkan semua dosa yang membuat Tuhan itu murka, saudara, ya. Ayat yang 13 berkata di sana, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu, mengerikan sekali. Ya, ayat ini berkata, ya, di negeri itu sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, ya, semua di antara mereka hanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Ya, saudara, Dia Tuhan yang maha melihat seluruh hidup kita. Dia Tuhan yang tidak bisa ditipu, sekalipun manusia bisa kita tipu. Ya, Tuhan itu maha tahu dan maha melihat. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Ya, untuk memberikan upah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, kita nggak bisa berpura-pura rohani. Ya, apalagi di sini dikatakan imam dan nabi. Ya, mereka semua menipu, cari untung, ya. Bahkan orang-orang besar dan kecil di kota itu semua hanya mencari untung. Tidak ada yang mengejar perkenanan Tuhan lagi. Semua hanya sibuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Ya, mari kita hari-hari ini menjadi fokus utama kita adalah mengejar perkenanan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak marah dan murka melihat kota ini. Ya, semua anak kecil, orang besar, nabi dan imam, semua hidup melakukan tipu. Ya, mereka melakukan tipu dan hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Saya selalu berkata, saudara, hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita mau. Hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi hidup ini soal mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sekalipun itu mungkin tidak untung bagi kita, sekalipun itu mungkin merugikan kita, sekalipun mungkin daging kita harus tersakiti. Tapi kalau memang itu yang berkenan pada Tuhan, ayo kita menjalaninya. Ya, sekalipun saudara ada air mata di sana, ya, ada harga berat yang harus kita bayar. Ayo, saya menghimbau hari-hari ini kepada saudara yang sedang membayar harga atas hidupmu. Mungkin engkau sedang ada dalam masalah yang cukup berat. Ya, dan engkau berkata rasanya saya sudah tidak mampu lagi. Ayo andalkan Tuhan. Kita gak punya pilihan lain kan hari-hari ini, selain mencari perkenanan Tuhan dan melakukan yang terbaik. Bagi para istri-istri yang sudah konseling tidak bisa lagi itu kuat menahan perlakuan suami. Ayo ibu-ibu, kita gak punya pilihan lain selain berdoa buat suami kita. Ya, itu adalah pilihan kita sendiri. Ya, apapun keadaannya mari kita tetap berdoa. Ya, perceraian itu bukan jalan keluar. Berdoa supaya suamimu dimenangkan oleh Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Hari-hari ini kita semua sedang dimurnikan, saudara, ya.
Mari kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami tidak ingin menipu Tuhan. Kami tidak ingin hidup dengan jalan-jalan kami sendiri, tapi kami mau belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Sekalipun harga yang kami bayar mahal, sekalipun rasanya sakit bagi daging, sekalipun memang berat bagi hidup kami, tapi kalau itu yang berkenan pada Tuhan, kami mau menjalaninya Tuhan. Biar kita mau berkata seperti itu. Karena kenapa? Tuhan sendiri loh yang berkata, aku akan mengacungkan tanganku. Kalau sudah jatuh ke tangan Tuhan dan murkanya, aduh saudara, hidup kita itu akan benar-benar hancur ya. Makanya sebelum semuanya terlambat, mari kita bertobat. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan Tuhan ya. Ayat yang ke-13 sekarang, ayat yang 13 tadi ya, ayat 14 sekarang. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Bagi para nabi dan imam, ya Yeremia, firman Tuhan datang lewat Yeremia. Di sana dikatakan nabi dan imam melakukan tipu. Kenapa? Mereka mengobati luka umatku, hanya memandangnya dan berkata, ya ringan, tidak apa-apa, ada damai sejahtera, tenang saja, ada damai sejahtera. Hari-hari ini ya, saya tetap konsen untuk memberitakan tentang pertobatan. Saya tetap konsen untuk memberitakan tentang mematikan daging. Dan ini adalah keadaan yang serius, kita melihat keadaan zaman. Ya, saya tidak mau berkata kepada orang-orang yang datang, tenang saja, damai-damai aja ya. Kemarin ada seorang yang konseling kepada saya, Bu, hidup saya nggak damai, Bu. Ya, saya nggak tahu, mungkin ini akibat dosa masa lalu atau apa ya. Pokoknya hidup saya ini nggak damai. Ya, jadi saya tanya kepada dia, Ibu, ya apakah Ibu hari-hari ini ada menyimpan dosa? Ya, ada dosa yang Ibu sembunyikan? Iya Bu, saya jujur sekarang hidup dengan pasangan saya yang bukan suami saya dan sudah melakukan kenajisan. Ya saya bilang itulah sumber yang tidak damai di hidup Ibu, tinggalkan dosa. Berbalik pada Tuhan, kenapa? Karena kedamaian dan damai sejahtera kita bisa miliki waktu kita hidup dalam kekudusan. Saudara ya maaf, ya saya harus menyampaikan apa yang benar. Saya harus menyampaikan apa yang ya nasihat sesuai firman Tuhan, sekalipun itu sakit. Ya, saya tidak mau berkata damai, tenang Bu, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan ini. Enggak, bertobat. Ya, ada orang yang konseling sama saya, Bu, saya punya tunangan nih Bu ya. Kami sudah bertunangan ya, tapi belum menikah, tapi sudah bertunangan dan akan menikah. Tapi pacar saya ini, calon saya ini Bu ya, kalau saya mau lihat HP-nya aja dia marah besar. HP dipakein password, saya tidak boleh menyentuh, saya bilang putus aja. Belum nikah aja udah kayak begitu, apalagi nanti kalau udah nikah. Ya lebih baik gak usah nikah daripada salah nikah. Ya. Berat, pernikahan itu gak seindah pacaran loh. Pernikahan itu komitmennya harus kuat. Ya kalau belum menikah aja sudah seperti itu, apa yang mau diharapkan? Saudara, kita saya sekarang ini gak bisa kompromi. Apalagi cuma ngomong, iya doakan saja damai, aman ya, nanti menikah aja. Gak bisa. Ada orang konseling kepada saya, Bu, saya tinggal pisah kota nih dengan calon suami saya. Dan kami berencana untuk menikah, tetapi setelah menikah nanti kami akan hidup masing-masing kota. Saya di Jakarta, suami saya di luar kota Jakarta karena dia tugas dari kantor. Ya, terus saya tanya sampai kapan itu berpisah begitu? Ya belum tahu Bu, karena saya juga kan ada pekerjaan di sini. Saya bilang tidak usah menikah. Ya. Sampai kayak begitu Bu, kami sudah tunangan, gak usah menikah karena itu gak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang menikah itu dua jadi satu. Suami dan istri yang menikah, dia meninggalkan orang tuanya lalu dia bersatu dengan suami atau istrinya. Gak ada di Alkitab dibilang kalau sudah menikah kalian harus berpisah kota, hidup satu dengan yang lain. Untuk apa menikah? Itu pasti akan terjadi kekacauan, pasti akan terjadi ya perselingkuhan dan berbagai dosa. Saudara, ya kita itu
hidupnya akan aman, akan tenang, akan tentram kalau kita ngikuti firman. Masalahnya banyak orang Kristen itu nggak mau ngikuti firman. Nanti kalau sudah mengalami masalah datang sama pendeta, ya minta jalan keluar. Dan hamba Tuhan sekarang kita nggak bisa seperti zaman Yeremia ini hanya berkata, oh iya tenang aja nanti Tuhan turut bekerja ya mendatangkan kebaikan. Saya nggak mau kasih ayat yang enak-enak buat saudara. Ya, kita harus cari ini persoalannya apa. Ya, dan hamba-hamba Tuhan ya memang itu tanggung jawab kita untuk membawa jemaat ini ya ke dalam kebenaran yang benar. Ya, saya dulu pernah juga konseling orang, ya kasusnya sama, menikah tinggal di luar kota tapi sudah terlanjur menikah yang ini. Ya, saya bilang lah kenapa dulu menikah Bu? Akhirnya benar suaminya berselingkuh di luar kota. Saya bilang kenapa dulu ibu dari awal menikah sudah berpisah? Iya Bu, kami ketemu hanya sebulan sekali setelah menikah karena saya ada bisnis di Jakarta, suami saya itu tugas di luar kota. Lalu akhirnya kami ketemu sebulan sekali dan sekarang dia berselingkuh. Saya bilang lah dulu waktu mau menikah ngomong gak sama pendeta yang menikahkan? Ngomong Bu, ngomong kalau setelah menikah berpisah kota iya. Terus pendetanya bilang apa? Dia bilang gak apa-apa asal bisa diatur. Ya dibicarakan baik-baik. Saya bilang itu gak sesuai firman. Ya kalau saya akan melarang tidak usah menikah kalau akan berpisah. Untuk apa menikah kalau berpisah? Itu tidak sesuai firman. Ya Yeremia berkata, ya kenapa Tuhan berkata nabi dan imamnya melakukan penipuan, mereka menipu, ya tidak memberitahukan yang benar kepada umat. Ya kalau orang konseling kita nggak bisa tenang-tenangkan. Ya mau siapapun dia, mau orang kaya, mau siapapun kita harus kasih tahu yang sesuai firman. Ya, makanya saudara hari-hari ini mari kita sekalipun itu keras atau menyakitkan daging kita, kalau itu kebenaran kita harus menerima. Ya, ayat ini berkata saudara, ya Tuhan berkata kepada Yeremia di sini ya, mereka itu mau nabi, mau imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan dan katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Ya, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ya, mari kita jangan menipu Tuhan, apalagi menipu umat dan tidak memberitahukan firman yang murni dan yang benar. Ya, kita tidak boleh berkompromi hari-hari ini. Ya, tidak, dosa-dosa, benar ya benar. Yang lain dari itu dari iblis saudara ya. Ayat 15 berkata, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Ya, saudara abaikan saja dan mungkin itu nanti juga akan hilang. Ya, ini kedengarannya lazim ya ketika ada orang datang konseling dan hamba Tuhan berkata udah gak apa-apa ya, abaikan sajalah ya, nanti juga akan berlalu kok ya. Seperti itulah respon bangsa Israel terhadap peringatan yang disampaikan oleh Yeremia. Mereka menyepelekan saudara. Mereka tetap mendengar nubuatan yang palsu tentang keadaan yang akan damai karena mereka tidak menyukai pernyataan Yeremia yang mengutuk dosa mereka. Ya, tetapi menyangkal kebenaran dan tanpa pernah bisa mengubahnya. Apa yang Allah firmankan selalu terjadi. Dosa tidak akan pernah bisa dihapuskan dengan cara menyangkal keberadaannya. Kita harus mengaku di hadapan Allah dan kita telah berdosa meminta Allah untuk mengampuninya dan berbalik meninggalkan dosa itu. Dan tugas hamba Tuhan memberitahukan yang benar. Kalau dia berdosa, kasih tahu berdosa. Jangan dihibur-hibur. Gak apa-apa ya, nanti juga selesai persoalannya. Ibu tetap percaya. Saudara, mari kita mulai mencari kebenaran yang benar. Ya, jangan dengarkan yang enak-enak saja. Keadaan di depan kita nih genting loh. Ya, saya selalu berkata, jangan merasa aman. Ya, apalagi dengan rasa aman yang palsu. Hari-hari ini kita harus terus berjaga-jaga. Semakin kuat di dalam iman, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam doa-doa kita. Ya, tidak akan pernah menyerah. Lihat keadaan di sekeliling kita. Semua yang terjadi di sekeliling kita ini penggenapan demi penggenapan firman. Kita terus juga berdoa untuk keluarga ya dari orang-orang yang sudah mengalami penganiayaan dan pembunuhan di daerah Sigi di Kabupaten di Sulawesi
kasih ya. Kita percaya ya bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Ya, lepaskan pengampunan bagi mereka yang melakukan. Artinya apa? Dengan melihat semuanya ini panggilan bagi setiap kita. Ya, ini adalah ini adalah warning bagi setiap kita orang Kristen. Mari kita mulai terus berdoa buat bangsa ini. Jangan merasa aman dengan aman yang palsu. Ya, saya mau menghimbau kepada saudara, ayo kita semakin rapatkan barisan, berdoa, menangis buat bangsa ini agar dipulihkan Tuhan ya. Dan di hari-hari yang terakhir ini semua tanda-tanda terus tergenapi. Ya, ayat 14 berkata, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Ayat 15 di sana dikatakan, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Saya mau berkata bagi setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, ya mari kalau ada dosa dalam hidup kita bereskan. Mari kita punya rasa malu di hadapan Tuhan. Ya, jangan sudah melakukan dosa masih merasa benar lagi saudara ya. Kita perlu bertobat dan merendahkan diri hari-hari ini. Sebab itu kata firman Tuhan, mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 16, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu akan mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Luar biasa bangsa ini saudara. Mereka sangat keras kepala dan tidak mau bertobat. Ya, mari sebelum semuanya terlambat, kita masih punya kesempatan untuk datang pada Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Ya, biar hati kami hanya tetap memandang kepada Tuhan. Apapun keadaan kami tidak akan tergoyahkan untuk setia melakukan firman Tuhan. Biarlah hidup kita hanya menyenangkan Tuhan saudara. Dan kita mau terus berkata, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu Bapa. Mari kita renungkan firman. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami tetap menyembah, mata kami tetap tertuju kepadamu. Tidak ada hal lain yang bisa menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami klaim di dalam nama Yesus, suami-suami hidup takut Tuhan, bertobat menjadi imam. Istri-istri juga hidup menjadi penolong yang sepadan di dalam nama Yesus. Kami bawa rumah tangga kami dipersembahkan untuk Tuhan. Anak-anak hidup takut akan Tuhan sehingga diberkati dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan jodoh mereka. Kami berdoa keluarga besar kami, mulai dari orang tua, oma, opa, bahkan para single parent, Tuhan di hari tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Bahkan seluruh anggota keluarga kami Tuhan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kami terus berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kalau ada dosa yang masih kami simpan, Tuhan ampuni dan sucikan. Kalau ada kuasa gelap kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah terjadi kesembuhan dan bawa kami untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat. Sembuhkan secara kejiwaan kami Tuhan, agar jiwa kami disembuhkan. Ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami dan orang-orang yang ada di luar sana. Mereka yang sedang mengalami sakit fisik, secara sakit jiwa juga tertekan, ada persoalan masalah, Tuhan kami berdoa
Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa yang sedang bergumul ingin keluar dari ikatan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, bahkan apapun Tuhan yang tidak berkenan, Tuhan jamah dan Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, perjudian, narkoba, kami lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan semua ikatan-ikatan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, depresi, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, persoalan masalah yang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapa, Engkau juga Tuhan yang terus memberikan Tuhan kepada setiap kami Bapa kepekaan yang lebih lagi untuk boleh melepaskan diri dari setiap dosa-dosa yang merintangi kami untuk berlari mencapai keperkenanan Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang hari ini bergumul untuk punya keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan, bahkan biar iman kami hanya kami taruh kepada Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami. Kami terus juga berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan Tuhan untuk melepaskan dari masalah dalam rumah tangga, hutang piutang, bahkan apapun Tuhan menjadi jawaban. Lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera Kristus tercurah. Kami ikat segala roh kekerasan, kerusuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Diberkati tanah Indonesia, perekonomiannya, pemerintahnya diberkati Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan Engkau menyertai seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, bahkan TNI, Polri. Tuhan memberkati semua yang mereka lakukan berdasarkan takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi, roh cinta uang dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona ini, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami juga mengangkat tangan untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah, Engkau menjaga damai sejahtera-Mu atas bangsa-bangsa ini. Mereka yang terus setia berdoa, Tuhan jagai dan lindungi. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, kesehatan-Mu diberkati Tuhan, keuangan-Mu diberkati Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini agar orang yang lain juga boleh diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.